Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah subscribe. Bagi dulur-dulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ini bisa dilihat, lahannya ini sudah dijadikan lur ya. Kalau lahan sudah jadi kayak gini, alangkah baiknya lur ya. Alangkah baiknya itu jangan langsung ditanam lur ya, atau itu benihnya lur ya. Itu bisa dilihat tuh benihnya itu langsung dibabut atau ditanam itu. Alangkah baiknya jangan lur, tapi ada perlakuannya kembali. Karena apa? Karena kita untuk meminimalisir nanti pertumbuhannya agar tidak terganggu lur ya. Walaupun ini kemarin sudah dirancai dulu atau dibikin setengah jadi, terus 3-4 hari itu baru dibikin jadi, tapi alangkah baiknya kita melakukan treatment kembali lur. Karena apa? Pencegahan lebih baik daripada mengobati nanti lur ya. Kalau ini penguraian zat organiknya atau bahan-bahan organiknya ini tidak sempurna, nanti malah bisa meracuni dari tanaman yang akan kita tanam lur ya. Dimana tanaman yang akan kita tanam di sini adalah tanaman padi. Contohnya keracunan itu gimana? Contoh keracunan di sini biasanya itu tanahnya itu bisa drop lur, atau terjadi asam-asaman. Kalau sudah terjadi asam-asaman, nanti kan pertumbuhan dari tanaman kita akan terganggu. Terus biasanya tanaman lebih kerdil, terus mudah terserang penyakit dan lain sebagainya lur ya. Jadi alangkah baiknya kita melakukan treatment di sini. Kita nanti mengasih lur atau mengasih penyepraian menggunakan bakteri lur ya. Bakteri di sini pasti bakterinya bakteri baik lur ya. Terus bakteri apa? Nah, di sini nanti dulur-dulur bisa memilih ya. Tergantung sedulur itu punyanya apa. Jadi enggak harus beli yang aku kasih tahu ini, bisa merek yang lain. Yang penting itu satu lur ya, itu dekomposer itu pasti itu, atau ya pengurai itu. Bakteri pengurai kan dekomposer lur ya. Terus di sini aku menggunakan apa? Di sini aku menggunakan ada dua lur nih. Yang satu ini pasti sedulur-dulur udah tahu ya, ini M4. M4 ini adalah M4 pertanian lur ya. Kan juga ada M4 yang buat peternakan, tapi ini yang dikhususkan buat pertanian. Di sini bakterinya itu Lactobacillus sp lur ya. Terus ada Saccharomyces, dan juga ada bakteri fungsional. Bakteri fungsional di sini itu biasanya bakteri untuk menyehatkan lur, biasanya untuk pemberi nutrisi ya. Kalau yang ini Lactobacillus atau bakteri ini biasanya untuk pengurainya. Terus kalau kita menggunakan ini itu jangan lupa kita juga harus menggunakan gula atau tetes tebu lur ya tentunya. Karena apa? Karena dari makanan bakteri itu adalah glukosa lur. Jadi kita mengaktifkannya itu memakai itu tadi. Bisa menggunakan tetes tebu, gula pasir atau gula merah, dan jenis-jenis yang lain, yang penting manis lur. Kalau nggak ada M4 itu juga bisa menggunakan M21. Pokoknya itu bebas lur ya dekomposernya. Itu kalau beli, kalau bikin sendiri juga ada lur, terserah itu. Kalau di sini aku menggunakan ini, yang satu tadi kan M4, yang satunya ini nih Flor di sini Flora One lur ya. Ini adalah pupuk hayati atau agen hayati, di mana bakteri-bakteri di sini itu banyak sekali lur. Tapi kalau kayak gini tadi pasti beli lur ya. Tapi aku di sini itu yang ini, yang Flor ini tidak beli lur, tapi gratis dari kelompok tani. Jadi gunain aja yang sekiranya murah-murah aja lur, atau yang bisa malah yang gratis ya.
Terus gunaan ini nanti setelah kita spray itu diamin lur ya, tergantung ini mau ditanaminya berapa hari setelahnya ini dijadikan ya. Kalau ini nanti tanamnya itu sekitar 3-4 hari, alangkah baiknya itu dosisnya sedikit lebih tinggi lur ya. Contoh ini kan kemasan 1 liter kayak M4 sama Lorawan gitu loh, dosis 1 hektar. Tapi kalau tanamnya itu 1 minggunya lur ya. Tapi kalau tanamnya itu 3-4 hari, alangkah baiknya itu 2 kali itu lur ya. Jadi dosisnya 2 liter per hektarnya. Karena semakin banyak dosis yang akan kita berikan di lahan kita itu semakin bagus lur pengurainya itu toh. Terus selain dia bisa menguraikan, nanti juga baik lur, itu bakteri baik di perakaran tanaman nantinya. Setelah tanaman itu dipindah, nanti juga bisa menghindari stres, terus akar cepat tumbuh dan lain sebagainya itu lur. Jadi itu tadi perawatan atau treatment kita lur ya. Terus ada juga biasanya kan nggak sabar, nggak harus dikasih treatment, jadi langsung setelah jadi kayak gini lur, ini langsung ditanemin, itu juga nggak apa-apa. Tapi tergantung lur ya, itu tergantung yang olah tanahnya atau yang traktor. Ini aku tadi juga mesin traktor lur. Nih itu traktorku, itu ayahku itu lur. Jadi giliran ini aku sempetin buat video. Kalau kayak kita sendiri ini jadi tahu lur, tanahnya itu sudah mateng apa belum, itu jadi tahu. Kalau sekiranya belum mateng, kalau langsung ditanamin itu sudah pasti otomatis lur, itu tanamannya nanti terkena semas-seman itu. Tapi kalau kayak gini, kayak kita yang ngolah sendiri, terus dirancai dulu, terus 3-4 hari baru dijadiin kayak gini, itu nanti insya Allah tidak terkena atau tidak terjadi asam-asaman. Tapi untuk meminimalisir kembali, kita tetap melakukan penyepraian menggunakan itu tadi lur. Nah dulur, gimana? Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa ditanyain di kolom komentar lur ya. Jadi perawatan kita itu kayak gini di MT kedua, karena ini buat konsumsi sendiri dan untuk melakukan pencegahan, alangkah baiknya ya kayak gini lur, daripada nanti dulur-dulur keteteran malah terkena asem-aseman, serangan tanaman merah dan kerdil dan lain-lain. Alangkah baiknya kita melakukan pencegahan dari awal tanam kayak gini. Yuk, makasih lur ya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum dulur.